Masih pantaskah ini disebut gaji? Bayangkan, angka yang tertera di slip pembayaran itu hanya Rp223.000. Bukan per hari, bukan per minggu, tapi untuk 1 bulan penuh. Di tahun 2026, saat matahari bahkan belum benar-benar muncul di langit Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur, seorang pria sudah berdiri di tepi jalan. Namanya Agustinus Nitbani. Ia bukan menunggu ojek online, bukan pula bus antar jemput. Ia menunggu truk material yang kebetulan lewat agar bisa menumpang sampai ke sekolah. Agustinus adalah guru honorer di SD Negeri Batu Esa. Namanya viral setelah sebuah video yang diunggah akun Instagram Witsuli ditonton lebih dari 9 juta kali, bukan karena ia memenangkan penghargaan nasional, bukan karena fasilitas canggih di sekolahnya, tapi karena nominal gajinya yang membuat banyak orang terdiam, Rp223.000. Padahal sebelumnya, ia masih menerima Rp600.000 per bulan. Namun kebijakan efisiensi membuat angka itu turun drastis. Sebagai guru honorer, di NTT itu terima gaji Rp203.000 per bulan ya? 223. 223 per bulan. Ironisnya lagi, Rp600.000 itu pun tidak diterima setiap bulan. Kadang harus menunggu hingga 6 bulan untuk dirapel sekaligus. Ia punya istri, ia punya 2 anak, dan ia tetap berdiri setiap pagi, menunggu truk lewat demi tiba sebelum jam 6:30 WITA. Karena sebagai guru, ia harus datang lebih dulu sebelum murid-muridnya duduk di bangku kelas. Tanpa kendaraan pribadi, tanpa transportasi umum yang memadai, ia mengangkat tangan, berharap ada sopir yang berbaik hati. Debu jalanan, angin kencang, dan bak terbuka menjadi saksi perjalanan rutinnya. 7. Dari rumah ke sekolah, transportnya gimana Pak? Kayak jalan kah atau? Numpang trek. Lalu keluar tunggu trek lagi di depan, numpang ke rumah. Itu jam 12? Iya, jam 12. Dari 600.000. Kayak Bapak pengeluarannya buat Bapak sendiri aja atau keluarga juga? Ada keluarga juga, jadi 600.000 itu juga kebutuhan keluarga dalam sebulan itu tidak cukup. Sedangkan gaji kami 600.000 itu 6 bulan baru dikasih. Total anggota keluarga ada berapa Pak? Ada 4 orang. Anak 2 sama istri. Berarti istri sama saya. 4 orang dengan uang 600.000 per bulan. Iya. Wah, oke. Pagi mengajar, sore mencangkul. Sepulang dari sekolah, Agustinus mengganti seragamnya dengan pakaian kebun. Ia turun ke ladang, mencangkul tanah, menanam, merawat tanaman. Bukan untuk investasi, bukan untuk menabung, tapi untuk memastikan dapur tetap mengepul. Karena, seperti yang ia katakan dengan tenang, gaji tidak mencukupi. Berkebun. Berkebun? Iya, Bapak berkebun? Iya. Jadi karena untuk kebutuhan hidup ini, gaji tidak mencukupi. Yang membuat kisah ini terasa begitu dalam, bukan hanya soal angka, tapi soal sikapnya. Tidak ada amarah, tidak ada tuntutan berlebihan. Ia hanya berkata, kita sudah mengabdi. Walaupun gaji begitu, kita menerima. Di media sosial, ribuan komentar membanjiri kisahnya. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang mendoakan. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seorang pendidik dihargai dengan angka yang bahkan sulit mencukupi kebutuhan dasar? Namun, di balik semua itu, ada satu kalimat yang paling menohok. Mungkin jika tujuannya hanya mencari uang, ia sudah lama berhenti. Tapi bagi Agustinus, mengajar bukan sekadar pekerjaan. Ini panggilan hati. Dan disinilah kita perlu jujur bertanya, masih pantaskah Rp223.000 disebut gaji? Masih wajarkah seorang guru harus bertaruh keselamatan menumpang truk demi mendidik anak bangsa? Masih adilkah mereka yang berada di wilayah 3T terus bertahan dengan kondisi seperti ini? Viral memang bisa menghadirkan empati, bisa menghadirkan bantuan sesaat. Tapi perubahan nyata hanya lahir dari keberpihakan yang serius. Agustinus Nitbani telah membuktikan satu hal. Kemuliaan seorang guru tidak ditentukan oleh angka di amplopnya, tapi oleh langkah yang ia tempuh setiap pagi, bahkan ketika harus berdiri di bak truk terbuka demi sampai ke ruang kelas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan kisah seperti ini hanya menjadi konten yang lewat di beranda? Atau benar-benar menjadi pengingat bahwa pendidikan di pelosok negeri masih membutuhkan perhatian yang lebih nyata? Karena di Kupang Barat,
Ada seorang guru yang setiap hari mempertaruhkan kenyamanan demi masa depan anak-anak Indonesia, dan perjuangan itu terlalu berharga untuk dianggap biasa saja. Baru sampai NTT, kita flight sekitar 6-7 jam. Ini pengen ke Pak Agus. Pak Agus itu salah satu guru honorer di NTT yang gajinya itu dipotong gara-gara efisiensi ya. Dari 600.000 itu dipotong jadi 100 ribuan. Kita ada pengen kunjungin dan ya bertanya dan bantu-bantu lah sebisa kita. Mantapnya semuanya ini ya? Iya. Yang kelas 1-3 kayak ini ya. Kalau kayak gitu hidupnya gimana Pak? 2 tahun dari yang lain kah atau? Iya, 2 tahun itu yang tidak digaji. Kalau setelah sampai 2004 itu digaji dengan 50 dulu, sampai dengan tahun 2007 baru gaji naik 100. Berarti digaji 50.000 per bulan? Iya, per bulan. 2004 ke 2006. Terus terang untuk saya tenaga honor ini 1 bulan 100.000. Itu satu orang biaya hidup untuk mereka kerja. Berarti 100.000 per bulan. Itu yang didapat dari guru. Itu didapat oleh itu memang jauh dari cukup jauh dari harapan. Itu 100.000 per bulan. Minggu lalu, saya dan partner saya Sui, kita memutuskan untuk pergi ke NTT karena kita mendapatkan kabar bahwa ada seorang guru namanya Pak Agus. Gajinya diturunkan dari Rp600.000 menjadi hanya Rp200.000 per bulan akibat efisiensi. Bulan Juli 2025, itu gaji sudah dipotong menjadi 223. Itu berarti kayak dari yang gak cukup jadi gak cukup banget. Tidak cukup, ada tambah parah lagi. Tambah setengah mati. Ketika kita mendatangi Pak Agus, saya sangat patah hati untuk melihat kondisi dia sekarang, di mana dia udah kerja keras setiap hari untuk mendidik generasi muda kita, tapi hanya digaji Rp223.000 per bulan. Kita juga sempat mengunjungi guru-guru lainnya seperti Pak Wesley, dan sayangnya dia juga hanya digaji Rp100.000 per bulan. Terus terang untuk saya tenaga honor ini 1 bulan 100.000. Itu satu orang biaya hidup untuk mereka kerja. Saya sangat kecewa karena guru adalah tokoh yang sangat penting bagi edukasi seorang anak. Bahkan saya pribadi nggak akan di sini tanpa guru yang mengajar di masa kecil saya. Generasi muda kita ini adalah kunci untuk kita mencapai Indonesia emas. Tapi kita nggak bisa mencapai hal tersebut kalau guru-guru yang mendidik generasi muda kita nggak mendapatkan upah yang layak. Berbeda dengan Jepang, di mana setelah Perang Dunia Kedua, mereka langsung kumpulkan guru-guru yang terbaik yang ada di Jepang untuk membangun kembali negara mereka dan membuat fasilitas yang terbaik untuk edukasi. Bahkan di kitab Amsal juga ada ditulis, didiklah anak-anak dengan cara yang benar, maka seumur hidup mereka akan ingat dan menurutinya. Semoga guru-guru kita di bangsa Indonesia ini akan segera mendapatkan upah yang layak, biar generasi muda kita bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal. #upah layak untuk guru.